Waalaikumsalam. Bersalam-salaman selesai sholat. Ketika selesai salam ya Assalamualaikum, Assalamualaikum, salaman, salaman. Pada dasarnya berjabatan tangan antar sesama muslim itu baik, bagus. Pada dasarnya berjabatan tangan antar sesama muslim itu bagus untuk mengeratkan ukhuwah pada dasarnya. Tetapi setiap amalan yang sifatnya kontinu dan dikaitkan dengan ibadah tertentu, maka harus ada dalilnya. Harus mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Kita yakin Nabi adalah orang yang paling cinta ukhuwah. Nabi orang yang paling serius di dalam menjaga ukhuwah. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, generasi terbaik. Mereka selalu di atas kita dalam seluruh urusan ibadah ini, di depan kita. Nah, sekarang pertanyaannya sama seperti tadi. Apakah Rasulullah dan sahabatnya habis salam Assalamualaikum, Assalamualaikum? Ini yang penting. Kalau ada, ayo kita bareng-bareng cepat diamalkan. Karena itu bimbingan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul untuk kalian wahai kaum mukminin. Nah, enggak diriwayatkan bahwa Rasulullah melakukan hal itu. Kalau Rasulullah melakukan hal itu, apalagi kebiasaan selesai sholat berjamaah, itu mesti sahabat akan meriwayatkan. Jangankan masalah itu, masalah Rasulullah SAW, maaf saja, cara buang airnya, buang air kecil misalkan, ya, diriwayatkan oleh sahabat. Aisyah menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri. Tetapi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa aku pernah melihat Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri. Contohnya ini, itu diriwayatkan oleh para ahli hadis. Ya. Dan antum bisa buka di Sahih Bukhari, di Sunan Abi Dawud, buku-buku fikih yang lainnya dibahas. Kok bisa terjadi pertentangan? Nggak ada pertentangan. Aisyah menceritakan apa yang dia saksikan. Di rumah nggak pernah disaksikan oleh beliau. Tapi Abu Sa'id kan sering ikut bersama Rasulullah, safar, pertempuran, perjalanan sebulan di tengah padang pasir, ya, pernah menyaksikan, ya, beberapa sahabat yang lainnya juga. Setingkat ini diriwayatkan oleh sahabat. Bagaimana caranya tidur Nabi, ya, ditaruh sebelah kanan tangan kanannya begini, ya, cara tidurnya. Apalagi kejadian-kejadian yang ada di masjid yang disaksikan oleh para sahabat. Maka kalau seandainya bersalaman setiap selesai salam, itu ada contohnya. Nabi dan para sahabat orang terdepan di dalam mengamalkan hal ini. Apalagi maaf saja, di sebagian saudara kita nggak cukup sekedar salaman biasa, tapi ada kayak seremonialnya. Ya. Ada yang sekadar setiap selesai sholat subuh, ya, itu berdiri imam di sini, ya, nanti yang jaga tangan, salaman. Ada yang sebatas itu, ada yang lebih dari itu. Dengan alasan cinta kepada bersolawat kepada Nabi, kita pun yakin solawat kepada Nabi itu adalah ibadah mulia. Nggak boleh diremehkan. Bersolawat kepada Rasulullah adalah salah satu ibadah yang mulia. Tidak boleh diremehkan atau diabaikan. Kita harus memperbanyak sholawat. Tetapi harus dalam koridor bimbingan sunnah. Nah, itu biasanya ada di sebagian masjid. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan semua saudara kita. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus sallallahu ala Muhammad. Nah, ini masalah juga. Siapa yang mencontohkan? Lu itu kan baik Ustaz solawat. Solawatnya baik. Caranya seperti itu yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Maka dari itu, tetap sebagai umat Nabi Muhammad kita ini meneladani Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, tetapi satu hal yang penting. Kalau kita sholat di masjid,
Ya kebetulan di sana ada kebiasaan apa? Ya, salaman. Bukan kemudian kita pasang kau nggak mau salaman gitu. Ya enggak apa ya segera salam. Ya, terima aja nah. Ya, diterima aja. Wallahu a'lam bishawab. Nah.